Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Edukasi, gudangnya ilmu teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas ya tentang soal P3K perawat di tahun 2024 ya teman-teman ya. Sebenarnya sama saja ya teman-teman ya, antara SKP dan P3K di tahun 2024 ini. Jadi untuk kisi-kisinya juga sama ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya teman-teman ya. Jadi sebelum kita ke soalnya teman-teman, di sini ada kisi-kisi P3K di tahun 2024 sesuai dengan keputusan Menpan RP ya teman-teman ya. Dengan nomor sekian B garis miring 5767 garis miring M.SM titik 01 titik 00 garis miring 2024 teman-teman ya. Jadi sebenarnya hampir sama semuanya teman-teman ya. Jadi untuk yang baik SKB ya maupun P3K itu sama saja teman-teman ya. Oke. Kemudian kita bacakan untuk yang perawat ahli pertama teman-teman ya. Jadi di sini untuk yang pertama praktik keperawatan berdasarkan etik ya. Jadi di sini kalau berdasarkan etik otomatis kita harus hafal 8 etik keperawatan ya teman-teman ya. Kemudian untuk poin 2 praktik keperawatan berdasarkan legal berarti otomatis belajarnya apa teman-teman? Berarti belajarnya terhadap apa? Undang-undang ya. Sama semuanya teman-teman ya. Kemudian berdasarkan peka budaya berarti budaya dari si pasien itu sendiri teman-teman ya. Gampangnya seperti itu. Kemudian area praktik keperawatan profesional berarti perawat profesional ya. Kalau manajemen berarti ya manajemen ya teman-teman ya, tentang kepemimpinan dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk penelitian berarti ranahnya di penelitian ya dan pendidikan ya, hampir sama semuanya teman-teman ya. Kemudian area pengembangan kualitas personal dan profesional berarti tentang personal ya. Jadi dari diri perawat tersendiri kan, kemudian untuk profesional berarti standar profesi perawat ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ini semuanya sama ya, kemudian medical bedah, maternitas, anak, jiwa ya, kemudian komunitas ya, itu sama dengan SKB ya, ahli pertama ya. Sudah saya bahas sebelumnya. Kemudian untuk perawat terampil juga sama ya, praktik keperawatan berdasarkan etik, legal, dan peka budaya ya. Kemudian area praktik keperawatan profesional ya. Kemudian pemberdayaan dan pengabdian kepada masyarakat, ini juga sama, medical bedah, maternitas, kemudian anak, jiwa, dan komunitas juga sama semuanya teman-teman ya. Jadi di situ sudah saya bahas ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya teman-teman ya. Di sini nomor pertama, seorang pria berusia 34 tahun dibawa oleh keluarganya dan polisi ke rumah sakit RSJ Paripurna dalam keadaan diborgol. Nah, berdasarkan informasi dari keluarga pasien, pasien mengamuk, marah-marah, berantem dengan tetangga, serta merusak kaca mobil tetangganya. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan hasil data yaitu intonasi bicara pasien tinggi, membentak, mata merah, serta ekspresi tegang. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Perilaku kekerasan, B. Resiko bunuh diri, kemudian C. Waham, D. Halusinasi, E. Isolasi sosial. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang pria berusia 34 tahun dibawa keluarganya dan polisi ke RSJ Paripurna ya dalam keadaan diborgol. Nah, berdasarkan informasi dari keluarga pasien, pasien mengamuk, marah-marah, berantem dengan tetangga serta merusak kaca mobil tetangganya. Nah, sebelum kita menentukan diagnosa keperawatan teman-teman ya, kita harus menentukan eh, data ya, menemukan data subjek maupun objeknya teman-teman ya. Nah, jadi di sini data subjeknya yaitu adalah berdasarkan informasi dari keluarga pasien ya, yaitu adalah pasien ngamuk ya, mengamuk, kemudian marah-marah ya, berantem dengan tetangga ya, kemudian merusak kaca ya.
Kemudian saat dilakukan pengkajian data objektifnya teman-teman ya, yaitu adalah intonasi ya, intonasi bicara tinggi ya. Kemudian membentak, mata merah ya. Nah, ini otomatis adalah tanda-tanda dari perilaku kekerasan teman-teman ya. Jadi jelas ya di sini adalah A ya teman-teman ya, yaitu adalah perilaku kekerasan. Kalau kenapa kok tidak RBD ya teman-teman ya? Di sini tidak disebutkan tentang data-data yang menunjukkan bunuh diri teman-teman ya. Kemudian waham ini berarti di sini biasanya rata-rata ada yang waham kepercayaan ya, kepercayaan seperti waham curiga terhadap sesuatu dan lain sebagainya. Kalau poin D halusinasi otomatis seperti mendengar suara-suara atau melihat sesuatu yang tidak nyata, seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk isolasi sosial seperti pasien lebih banyak berdiam diri, menarik diri dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya A ya teman-teman ya. Oke, ini ada seorang pria berusia 24 tahun dirawat di RSJ Sukasenang. Pada saat interaksi dengan pasien, pasien bicara dengan pelan, tidak ada kontak mata, serta pasien mengatakan malu untuk berbicara dengan orang lain karena merasa dirinya jelek dan hitam. Pasien tampak lebih sering menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sekamarnya. Apakah diagnosa keperawatan pada kasus tersebut? A. Halusinasi, B. Harga diri rendah, C. Waham, kemudian D. Perilaku kekerasan, E. Pemalu. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada seorang pria berusia 24 tahun dirawat di RSJ Sukasenang teman-teman ya. Kemudian pada saat interaksi dengan pasien, pasien bicara dengan pelan ya. Tidak ada kontak mata serta pasien mengatakan malu untuk berbicara dengan orang lain karena merasa dirinya jelek dan hitam. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi malu untuk berbicara dengan orang lain karena merasa dirinya jelek dan hitam teman-teman ya. Nah, kemudian pasien tampak lebih sering menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sekamarnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk malu untuk berbicara dengan orang lain karena merasa dirinya jelek dan hitam, ini otomatis apa teman-teman? Yaitu adalah harga diri rendah ya, atau HDR ya teman-teman ya. Karena dia menilai dirinya sendiri itu tidak menilai dirinya sendiri itu negatif ya teman-teman ya, tidak percaya diri. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau di sini ada pasien tampak lebih sering menyendiri, tidak berinteraksi dengan teman sekitarnya, ini bisa ISOS ya. Nah, di sini juga tidak disebutkan isolasi sosial di poin pilihannya teman-teman ya. Kalau halusinasi tidak ya teman-teman ya, tidak di sini disebutkan tentang mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak nyata. Kemudian waham juga tidak disebutkan di soalnya tentang eh, keyakinan ya yang semu atau tidak nyata teman-teman ya. Kemudian PK tidak ada tanda-tanda kekerasan ya di soalnya. Kalau pemalu ini jelas tidak ya teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, seorang perempuan berusia 35 tahun didiagnosa kanker rahim. Dokter merencanakan untuk melakukan tindakan operasi dan mengangkat rahim pasien. Pasien mengatakan ketakutan dan tidak bisa tidur. Nah, saat dilakukan pengkajian, pasien tampak tegang, banyak diam. Hasil pengkajian tekanan darah 140/100 mmHg, kemudian nadi 95 kali per menit. Apakah masalah yang dialami pasien pada kasus tersebut? A. Kecemasan, kemudian B. Kehilangan, C. Marah, D. Lemas, atau E. Bingung. Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman?
Jawabannya adalah A ya, yaitu adalah kecemasan atau ansietas ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada seorang perempuan berusia 35 tahun didiagnosa kanker rahim ya, kemudian dokter merencanakan untuk melakukan tindakan operasi dan mengangkat rahim pasien ya. Nah, kemudian pasien mengatakan ketakutan dan tidak bisa tidur. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi dia akan dilakukan tindakan operasi untuk pengangkatan rahim, namun dia ketakutan dan tidak bisa tidur. Nah, kemudian saat dilakukan pengkajian data objeknya, nah ini pasien tanpa tegang ya, kemudian banyak diam. Nah, hasil pengkajian tinggi jadinya ya. Soalnya tadi cemas ya, tidak bisa tidur. Otomatis tensinya juga tinggi ya. Nah, jadi otomatis di sini adalah kecemasan atau ansietas teman-teman ya. Kalau kehilangan juga tidak ya. Di data soal tidak disebutkan tentang kehilangan ya. Dan marah juga tidak, lemas juga tidak, bingung juga tidak ya, teman-teman ya. Oke, jelas ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, sakit kepala, dan nafsu makan menurun. Sejak di PHK dari pekerjaannya, pasien mengatakan selama ini saya yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah psikososial pada kasus di atas? A. Apa yang akan saudara lakukan? B. Sejak kapan saudara kehilangan pekerjaan? C. Mengapa perusahaan memberhentikan saudara? D. Sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan tersebut? E. Bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini? Nah, kira-kira apa jawabannya teman-teman? Kita kasih waktu 5 detik untuk teman-teman berpikir. Oke, jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah E ya, yaitu adalah bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini. Oke, kita kaji ke soalnya teman-teman ya. Jadi di sini ada laki-laki berusia 45 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa tidur, ya, sakit kepala dan nafsu makan menurun sejak di PHK dari pekerjaannya. Nah, kemudian pasien mengatakan, selama ini saya yang menjadi kepala keluarga dan pencari nafkah. Sekarang saya tidak bisa menafkahi keluarga saya. Nah, apakah pertanyaan yang harus disampaikan oleh perawat untuk mendapatkan data adanya masalah psikososial? Nah, bagaimana pandangan saudara terhadap diri saudara saat ini? Nah, jadi ini pertanyaan yang lebih mengarah untuk mencari data-data tersebut ya, teman-teman ya. Karena di sini dia merasa dirinya kepala keluarga, pencari nafkah, kemudian dia di PHK ya, kemudian dia tidak bisa menafkahi keluarga. Nah, bagaimana pandangannya saudara terhadap dirinya sendiri? Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, pasti nanti jawabannya mungkin ini mengarah ke HDR ya, teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk poin A, kenapa kok tidak poin A? Apa yang akan saudara lakukan? Ini jelas tidak ya. Kemudian sejak kapan saudara kehilangan pekerjaan? Nah, ini sudah jawab ya. Cuman di sini sejak kapan ini tidak mengarah kepada data-data masalah psikososial ya. Kemudian poin C, mengapa perusahaan memberhentikan saudara? Ini juga bisa tapi kurang tepat ya. Kemudian D, sudah berapa lama saudara bekerja di perusahaan tersebut? Ini tidak mengarah ke data-data untuk masalah psikososial teman-teman ya. Oke, jelas ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.